I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem koordinasi manusia. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Faiz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Brodin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslam. Perkenalkan, nama saya Fendi Rahmadani. Yang pertama yaitu selaput meningas. Meningas adalah jaringan yang memisahkan otak dengan tulang, tengkorak dan membentuk sistem saraf pusat. Kata meningas berasal dari bahasa Yunani kuno, menings, yang berarti membran. Fungsi utama meningas adalah untuk melindungi sistem saraf pusat. Struktur selaput meningas yang pertama yaitu pia mater, lapisan terdalam dari meningas yang melekat pada otak, merupakan membrana yang sangat halus dan tipis dan mengikuti permukaan otak yang berlekuk. Yang kedua itu arachnoid, lapisan tengah yang mengandung sedikit pembuluh darah. Arachnoid memiliki ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinalis, pembuluh darah, dan selaput jaringan penghubung yang mempertahankan posisi arachnoid terhadap pia mater. Yang ketiga itu dura mater, lapisan yang paling keras dari lapisan otak setelah tulang tengkorak, yang merupakan lapisan pembungkus otak terluar. Dura mater dibentuk dari jaringan ikat fibrous, terdiri dari serabut kolagen yang tebal dan kuat. Pada dura mater terdapat serabut elastis, fibrosit, saraf, pembuluh darah, dan limfe. Pada dura mater terdapat ruang subdural yang memisahkan dura mater dari arachnoid. Selanjutnya, struktur otak. Adapun struktur otak seperti gambar di samping ini. Otak manusia diperkirakan mencapai 2% dari berat tubuh, mengonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% darah dari jantung. Otak tersusun dari 100 miliaran neuron yang memungkinkan tubuh dapat mengalami emosi, berpikir, dan mengatur keadaan tubuh dan lain-lain. Adapun yang pertama itu cerebrum atau otak besar. Bagian luar tersusun dari substansi abu-abu yang disebut korteks cerebral. Sedangkan bagian dalam tersusun dari substansi putih yang disebut nucleus basal atau ganglia basal. Selanjutnya yaitu diencephalon. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah, tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Bagian-bagiannya adalah thalamus, yaitu thalamus berfungsi menerima dan merumuskan impuls ke korteks besar serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Selanjutnya yaitu hipotalamus. Hipotalamus mengandalkan sistem saraf otonom atau tidak sadar, pusat pengaturan emosi dan memengaruhi keseluruhan sistem endokrin. Selanjutnya hipotalamus. Epitalamus merupakan pita sempit jaringan saraf yang membentuk atap diencephalon dan berperan dalam dorongan emosi. Yang ketiga, sistem limbik atau diencephalon. Cincin struktur otak depan yang mengelilingi otak dan saling berhubung melalui jaringan neuron yang rumit, berfungsi dalam pengaturan emosi, mempertahankan kelangsungan hidup, pola perilaku seksual, motivasi, dan belajar. Yang keempat, mesencephalon atau otak tengah. Otak pendek yang menghubungkan pons dan sebelum otak kecil. Otak tengah, pons dan mandula oblongata disebut batang otak. Berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya yaitu pons paroli atau jembatan pons. Hampir seluruh bagiannya tersusun dari substansi putih, berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil kiri dan kanan serta menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk mengatur frekuensi dan kekuatan bernapas. Yang keenam, sebelum cerebellum atau otak kecil. Bagian otak yang sangat berlipat dan terletak di bawah lobus occipital dan melekat di punggung atas otak yang berfungsi 1. Mempertahankan keseimbangan. 2. Kontrol gerakan mata. Yang ketiga, meningkatkan kontraksi otot. Dan yang terakhir,
koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan. Yang ketujuh, medula oblongata, bagian yang menjulur dari pons hingga mendula spinalis dengan panjang 2,5 cm yang berfungsi dalam pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, gerakan alat pencernaan, menelan, muntah serta mengatur gerak refleks. Yang kedelapan, formasi retikuler, jaring-jaring serabut, saraf dan badan sel yang tersebar di seluruh bagian medula oblongata, pons dan otak tengah. Formasi retikuler berfungsi untuk memicu, mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. 3. Pembagian saraf. Sistem saraf sebagai berikut. Sistem saraf pusat. Medula spinalis berbentuk silinder langsing memanjang sekitar 45 cm dengan diameter 2 cm. Fungsinya adalah sebagai berikut. 1. Mengendalikan aktivitas refleks. 2. Komunikasi antara otak dengan tubuh. 3. Menghantarkan rasa koordinasi antara otak dan sendi ke cerebellum. Impuls sensor dihantarkan ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal. Impuls motor keluar dari medula spinalis melalui tanduk ventral menuju efektor. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau perifer terdiri atas jaringan saraf yang berada di luar otak dan di luar medula spinalis. Sistem ini meliputi saraf kranial yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari medula spinalis. Saraf kranial sebagai berikut. Saraf spinal. Setiap saraf spinal terdiri atas satu radiks dorsal dan ventral. Saraf spinal terdiri atas 31 pasangan saraf yang muncul dari segmen medula spinalis. Saraf spinal berfungsi memperasa otot, leher dan bahu, kulit kepala, dada, perut, paha, punggul, kaki dan lain-lain. Berdasarkan arah impuls dibagi menjadi aferan dan eferent. Aferan membawa informasi dari reseptor dan SSP. Eferent membawa infrastruktur dari SSP ke organ efektor. Terbagi menjadi somatik dan otonom atau tidak sadar. Somatik terdiri atas serat-serat neuron motor pada otot rangka. Saraf otonom atau tidak sadar. Simpatis berasal dari segmen toraks dan lumbar medula spinalis. Sistem spinalis mendorong respons yang mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas berat dalam situasi darurat atau stres. Surat preganglion pada saraf simpatis akan mengeluarkan neurotransmitter acetylcholine, sedangkan serat pascaganglion mengeluarkan noradrenalin sehingga disebut saraf adrenekrin. Acetylcholine dan noradrenalin berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi. Saraf otonom tidak sadar. Parasimpatis berasal dari area kranial atau otak dan spektrum atau bawah medula spinalis. Serat preganglion dan pascaganglion menghasilkan acetylcholine sehingga disebut serat kolinergik. Saraf simpan bekerja pada keadaan tenang dan mendorong tubuh untuk istirahat dan mencerna sehingga akan memperlambat aktivitas yang ditingkatkan oleh sistem simpatis.